Sebelum mesin, sebelum listrik, bahkan sebelum roda digunakan secara luas, manusia sudah dihadapkan pada satu tantangan besar. Bagaimana memindahkan benda berat? Alam tidak memberikan kekuatan super, tapi manusia diberkahi dengan akal dan rasa ingin tahu. Dan dari sanalah sejarah panjang alat pengangkat dimulai di Mesir kuno, sekitar 2600 sebelum Masehi. Saat membangun piramida, bangsa Mesir tidak memiliki mesin modern atau alat angkat bertenaga. Mereka harus mengandalkan ribuan buruh, ditambah bidang miring, kayu gelondongan sebagai rol, dan tuas sederhana. Balok batu yang beratnya mencapai 2 hingga 15 ton harus dipindahkan sejauh ratusan meter, lalu dinaikkan ke posisi tepat di puncak struktur yang tingginya bisa puluhan meter. Ilmuwan percaya mereka membuat tanjakan dari pasir, menciptakan sistem kemiringan yang memungkinkan batu bisa didorong ke atas dengan tenaga manusia, dibantu sistem pengungkit panjang. Disinilah konsep tuas dan bidang miring memainkan peran vital. Yunani, ketika memasuki masa keemasan, konsep-konsep fisika mulai dijelaskan secara ilmiah. Archimedes, salah satu tokoh ilmuwan terbesar sepanjang masa, menggambarkan prinsip tuas dalam bentuk teori, beri aku tumpuan, dan aku akan mengangkat dunia. Pernyataannya bukan hiperbola. Archimedes memformulasikan prinsip tuas bahwa jarak dari titik tumpu menentukan besarnya gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban. Prinsip inilah yang nantinya menjadi dasar kerja dongkrak mekanik. Bangsa Romawi mewarisi dan memperluas teknik ini. Mereka menciptakan katrol, kerekan, dan sistem blok yang lebih kompleks, digunakan dalam pembangunan akueduk, jembatan, dan pengangkatan kapal. Tapi semua masih berbasis tenaga manusia atau hewan. Alat bantu hanya sebatas memperbesar daya, bukan menggantikannya. Di abad pertengahan, teknologi angkat tidak berkembang pesat, sistem kerekan masih digunakan di pelabuhan, tambang, atau pembangunan gereja besar. Alat berat hanya tersedia bagi kerajaan dan kota besar. Bagi masyarakat umum, memindahkan benda besar seperti roda kereta yang rusak tetap merupakan tugas berat yang sulit dilakukan sendiri. Di era ini, kereta kuda dan gerobak kayu mulai menjadi alat transportasi yang umum. Tapi jika terjadi kerusakan, seperti roda pecah, satu-satunya pilihan adalah mencari bantuan beberapa orang untuk mengangkatnya. Tidak ada alat pribadi yang bisa membantu individu menangani beban sendiri. Memasuki akhir abad ke-18, dunia mulai berubah cepat. Revolusi industri melahirkan mesin uap, jalur kereta api, dan pabrik-pabrik besar. Beban yang harus diangkat semakin berat. Mesin, kendaraan, logam, peralatan industri. Di saat yang sama, kebutuhan alat bantu yang ringkas, praktis, dan bisa digunakan satu orang menjadi semakin jelas. Tidak bisa lagi mengandalkan sistem tali atau katrol besar setiap kali ada pekerjaan kecil. Maka hadirlah pertanyaan baru. Bisakah kita menciptakan alat kecil yang mampu mengangkat beban besar secara efisien, aman, dan bisa dibawa kemana-mana? Dari kebutuhan itulah, dongkrak pertama mulai lahir membawa prinsip-prinsip tua, seperti tuas dan ulir, ke dalam bentuk baru yang jauh lebih praktis. Tapi penemuan ini bukan muncul begitu saja. Ia adalah puncak dari ribuan tahun eksperimen manusia dalam satu tugas sederhana: mengangkat sesuatu yang terlalu berat untuk diangkat sendiri. Pada tahun 1838, seorang penemu asal Inggris bernama William Joseph Curtis mencatatkan salah satu paten awal untuk alat angkat mekanis. Alat ini memanfaatkan sistem roda gigi dan ulir sekrup yang memungkinkan beban besar diangkat secara bertahap menggunakan tenaga manusia. Sederhana tapi sangat revolusioner. Kini, seseorang tidak lagi memerlukan kelompok orang atau sistem katrol besar hanya untuk mengangkat sebagian dari kereta atau mesin. Cukup alat kecil, genggaman tangan, dan kekuatan dari putaran sekrup. Dongkrak awal ini bekerja dengan mengubah gerakan memutar menjadi gerakan vertikal melalui ulir dan sistem gear. Semakin panjang ulir dan semakin kecil kemiringannya, semakin ringan tenaga yang dibutuhkan untuk mengangkat beban meski konsekuensinya gerakannya menjadi lambat. Namun justru kelambatan ini menjadi jaminan keamanan. Beban bisa diangkat secara terkendali tanpa risiko jatuh tiba-tiba. Tapi inovasi tak berhenti di sana. Pada tahun 1851, Richard Duggan, seorang insinyur asal Amerika, memperkenalkan versi baru dari dongkrak hidrolik. Penemuannya memanfaatkan prinsip tekanan fluida yang ditemukan dalam hukum Pascal. Dengan menekan cairan dalam ruang tertutup, gaya yang kecil bisa diubah menjadi daya angkat yang besar dan stabil. Ini bukan sekadar peningkatan teknis, ini adalah lompatan besar. Dongkrak hidrolik bisa mengangkat beban yang jauh lebih berat, dengan tenaga manusia yang jauh lebih kecil, dan dengan tingkat presisi serta kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya.
Dalam waktu singkat, dongkrak menjadi alat wajib di dunia perkeretaapian, pelabuhan, hingga bengkel permesinan. Kereta api yang keluar jalur, mesin yang harus diangkat untuk perawatan, bahkan kapal yang perlu didongkrak untuk diperbaiki, semua mulai mengandalkan teknologi baru ini. Dan saat mobil pribadi mulai diperkenalkan ke masyarakat luas di awal abad ke-20, kebutuhan akan dongkrak dalam skala kecil menjadi semakin nyata. Setiap mobil kini harus disertai alat untuk mengganti ban. Dan dongkrak yang dulu hanya ada di bengkel industri berat masuk ke bagasi kendaraan. Ukurannya diperkecil, sistemnya disederhanakan, dan penggunaannya dirancang agar siapapun bisa melakukannya, bahkan tanpa pelatihan teknis. Dari sekrup dan roda gigi hingga tekanan fluida dan pompa, dongkrak telah berevolusi dari alat tukang menjadi teknologi yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Tapi evolusi ini baru permulaan, sebab di babak berikutnya kita akan melihat bagaimana dongkrak menjadi simbol kekuatan tersembunyi yang menopang dunia modern.